mengajukan penggantian hakim anggota, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. 3. Menyatakan akan terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti 1 buah recorder DVR merek Hikvision model DS7216 HQHIK1 serial number C9528967 dikembalikan kepada pihak kolam renang Pondok Kelapa melalui saksi Yohan Chandra dan seterusnya, sampai dengan 1 potongan organ hepar berwarna kehitaman berat antara 15 sampai 20 gram hasil laboratorium dalam hasil lab dalam berkas dikembalikan kepada ahli Dr. Farah Primadani Alwo SPFM 5 membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar nota pembelaan atau pledo yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di dalam persidangan, terdakwa Yuda Arfandi tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, atau melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, penasihat hukum terdakwa berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan anak korban Raden Andante Halim Pratodityo meninggal dunia. Namun disayangkan tidak didakwakan oleh penuntut umum meskipun telah dimuat dalam berkas perkara penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama primair melanggar pasal 340 KUHP, dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, atau dakwaan kedua melanggar pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Membebaskan terdakwa Yuda Arfandi dari segala dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Yuda Arfandi dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan secara pribadi oleh terdakwa Yuda Arfandi yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan tendangan terhadap Dante, bahkan sampai menginjak-injak anak korban almarhum Dante. Begitu juga pengancaman, melakukan pengancaman kekerasan yang berulang-ulang kepada saksi Tamara Tiasmara, melakukan searching dan mengakses CCTV kolam renang sebelum kejadian, memiliki dendam kepada keluarga korban karena tidak direstui melangsungkan pernikahan, sampai memiliki permasalahan dengan almarhum Dante yang kesemuanya adalah tidak benar. Diulangi, semua tuduhan itu tidak benar. Bahwa demikian pula dengan kekerasan yang berulang, di mana terdakwa menendang dan membenturkan kepala saksi Tamara Tiasmara ke tembok dan melakukan pengancaman melalui pesan WhatsApp dengan ancaman: gua bakar rumah lo, gua bunuh nyokap lo, gua bunuh anak lo, gua sebarin video lo saat minum alkohol. Semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta dan tidak bersesuaian dengan bukti-bukti persidangan. Bahwa terdakwa juga tidak menginginkan peristiwa itu terjadi. Terdakwa juga sudah berupaya menolong anak korban Dante dan terus memberi kabar kepada saksi Tamara Tiasmara bagaimana kondisi anak korban Dante pada saat itu. Bahwa terdakwa selalu diliputi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya anak korban Dante dan atas
bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahwa terdakwa kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban, terutama kepada kedua orang tua almarhum Dante. Bahwa terdakwa memohon diberikan putusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian yang objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan di persidangan dengan mempertimbangkan: 1. Bahwa sejak awal terdakwa tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap anak korban almarhum Dante. Peristiwa yang dialami anak korban almarhum Dante tersebut terjadi karena kekurang hati-hatian terdakwa pada saat melatih dan mengajarkan anak korban almarhum Dante berenang. 2. Bahwa selama 2 tahun lebih terdakwa berhubungan dengan saksi Tamara Tiasmara. Hubungan terdakwa dengan saksi Rizky Aryuni, anak korban almarhum Dante, dan keluarga sangat baik dan begitu dekat. Tidak ada perselisihan antara terdakwa dengan keluarga saksi Tamara Tiasmara. Begitu juga dengan saksi Rizky Aryuni dan anak korban almarhum Dante. Sebagaimana telah disampaikan oleh saksi Karen Otniel Dominus, Safik, dan Mario Manimulu yang melihat dan mengetahui secara langsung. 3. Bahwa terdakwa telah berupaya memberikan semua fakta yang terdakwa ketahui. 4. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan juga menyesali perbuatannya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan terdakwa. Bahwa terdakwa telah berupaya bersikap kooperatif selama menjalani persidangan dan menyampaikan keterangan yang diketahui. 6. Bahwa terdakwa telah mendapatkan hukuman dari masyarakat atau social punishment yang begitu berat, tidak saja terhadap diri terdakwa, juga terhadap anak dan keluarga besar terdakwa. 7. Selama terdakwa didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan dan berada dalam tahanan, seorang anak perempuan terdakwa yang juga baru beranjak usia 7 tahun juga punya hak dan masih membutuhkan perawatan dan perhatian dari orang tuanya. 8. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat ataupun melakukan pelanggaran hukum lainnya, namun sebagai manusia biasa, terdakwa juga tidak luput dari salah dan dosa. Setelah mendengar tanggapan atau replik dari penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa semua bentuk kelalaian yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa tidak mendasar dan harus dikesampingkan. 2. Bahwa terhadap dalil penasihat hukum yang menyatakan keterangan saksi Tamara ragu dan lemah, penuntut umum berpendapat dalil tersebut tidak beralasan karena dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 ayat 4 KUHP, keterangan saksi Tamara Tiasmara, saksi Margareta Samerdian, dan saksi Paulina didapatkan fakta hukum yang saling bersesuaian di antara keterangan saksi-saksi tersebut. 3. Bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa terkait dengan pembuktian pasal 338 dan pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tidak akan dibahas oleh penuntut umum karena penuntut umum berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 340 KUHP. 4. Bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa pada poin pertama sampai dengan ketiga, penuntut umum berpendapat materi tersebut telah disampaikan ketika menanggapi pledoi penasihat hukum terdakwa dalam uraian dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu, yang kemudian dijadikan sebagai tanggapan atas materi pledoi terdakwa pada poin pertama sampai dengan ketiga. 5. Bahwa terhadap materi pledoi terdakwa yang keempat sampai dengan ke-8, penuntut umum berpendapat materi pledoi tersebut merupakan pernyataan pribadi berupa penyampaian penyesalan terdakwa atas peristiwa yang menimpa anak korban Raden Andante Halim Pratudiptyo, di mana penuntut umum menggarisbawahi terhadap pernyataan terdakwa yang keempat, terdakwa telah mengakui kesalahan dan juga menyesali perbuatannya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan terdakwa. Sedangkan sepanjang proses persidangan berlangsung, terdakwa tidak pernah mengakui kesalahannya dan tidak pernah terlihat menyesali perbuatannya. Namun setelah acara persidangan memasuki pembacaan tuntutan, penuntut umum mendapati pledoi terdakwa
berisi pengakuan kesalahan dan menyesali perbuatannya. Sehingga dengan memperhatikan dan mencermati proses persidangan, terdakwa dikaitkan dengan materi pledoi tersebut, penuntut umum berpendapat secara eksplisit terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan perbuatan pidana sebagaimana pembuktian penuntut umum dalam surat tuntutan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tim penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Yuda Arpandi maupun atas nota pembelaan dari terdakwa Yuda Arpandi sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan dan ajukan pada sidang hari Senin tanggal 20 pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 4. Membebaskan terdakwa Yuda Arpandi dari segala dakwaan dan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. 5. Merehabilitasinya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar pula jawaban atau duplik sebagai berikut, bahwa tanggapan penuntut umum dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi, bahwa penuntut umum sepatutnya memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi secara utuh dapat menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat persidangan ketika pemeriksaan perkara sebelum ada surat tuntutan, bahwa penuntut umum juga mengartikan dengan akibat dari perbuatan pembunuhan berencana, bahwa sejak awal terdakwa sama sekali tidak pernah terpikir apalagi berniat melakukan pembunuhan berencana terhadap anak Dante, mengajar anak Dante belajar berenang, bahwa terdakwa juga sudah berupaya dengan keras untuk memberikan pertolongan pertama, bahwa terdakwa sebagai orang tua tunggal tidak mungkin mampu melakukan perbuatan keji dengan membunuh seorang anak di hadapan putri kandungnya sendiri. Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, primair. Dakwaan pertama primair tidak dibacakan, namun tertuang lengkap dalam putusan ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Subsidiar. Dakwaan subsidiar tidak dibacakan, namun tertuang lengkap dalam putusan ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3. Dakwaan kedua tidak dibacakan, namun tertuang lengkap dalam putusan ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Bahwa surat dakwaan penuntut umum juga tidak tegas menjelaskan hubungan pertengkaran antara terdakwa Yuda Arpandi dengan Tamara Tiasmara, karena jika benar terjadi kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap Tamara Tiasmara, maka hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kematian anak Raden Dante Halim Pramudityo. Bahwa penuntut umum juga tidak mampu menjelaskan motif yang mendorong terdakwa Yuda Arpandi melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atas diri anak Raden Dante Halim Pramudityo. Bahwa berdasarkan bahwa dakwaan pertama subsidiar penuntut umum juga obskurable karena terdakwa Yuda Arpandi melakukan perbuatannya dan tidak pula menjelaskan